Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani RD, NPM 192191019, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar kompetensi lulusan. Nah, di dalam standar kompetensi lulusan ini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada standar isi. Nah, standar isi ini menurut UU SP nomor 20 tahun 2003 merupakan suatu kriteria minimal, kemudian batasan ataupun patokan, dan juga syarat yang harus dicapai untuk peningkatan mutu. Nah, standar isi ini juga harus dijadikan kriteria minimal saat kita akan membuat atau melakukan suatu perencanaan. Nah, pada standar isi ini terdapat kerangka dasar dan juga struktur kurikulum. Nah, yang pertama adalah kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kemudian kejuruan, dan juga khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, terdiri atas yang pertama kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Nah, tujuannya itu agar peserta didik dapat membentuk sejak dini dan juga memiliki karakter mengenai keagamaan yang kuat. Nah, kemudian yang kedua ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Nah, untuk ini dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan juga wawasan peserta didik akan status dan juga haknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk tingkatan SD, kelompok ini dimaksudkan untuk mengenal, kemudian menyikapi dan mengapresiasi mengenai ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang nantinya akan bermanfaat bagi dirinya di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada kelompok mata pelajaran estetika. Nah, untuk kelompok ini dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemudian kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan juga harmoni yang telah mereka lihat atau yang telah mereka rasakan. Nah, selanjutnya adalah kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan juga kesehatan. Nah, untuk kelompok ini dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dalam jiwa peserta didik tersebut agar nantinya dapat melaksanakan ataupun melakukan kegiatan fisik secara sportif. Nah, selanjutnya poin yang kedua ada beban belajar. Nah, untuk beban belajar ini dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik dan juga pendidik yang nantinya akan melakukan proses pembelajaran secara tatap muka. Nah, biasanya untuk tingkatan SD, untuk sistem tatap muka ini antara peserta didik dan pendidik dilakukan selama 35 menit. Ya, selanjutnya untuk tingkatan SMP, pendidik dan peserta didik melakukan tatap muka selama 40 menit. Selanjutnya untuk tingkatan SMA biasanya dilakukan selama 45 menit. Nah, selanjutnya ada kalender akademik. Nah, kalender akademik atau biasa disebut kalender pendidikan ini juga merupakan suatu seperti jadwal ataupun pengaturan waktu yang telah ditetapkan ataupun untuk mempermudah proses pembelajaran antara pendidik dan juga peserta didik. Nah, untuk kalender pendidikan atau kalender akademik ini dilakukan ataupun sudah disusun untuk 1 tahun pembelajaran. Nah, kalender pendidikan ini juga pada setiap tahunnya pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana
yang sudah tercantum pada dokumen standar isi dan juga telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dari pemerintahan yang telah ditentukan aturannya. Nah, yang selanjutnya ada standar proses. Nah, dasar hukum yang mengatur standar proses pendidikan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses satuan pendidikan dasar dan juga menengah. Nah, standar proses ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh seorang guru untuk memberikan pembelajarannya kepada peserta didiknya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, pada standar proses ini terdapat komponen-komponen dalam standar proses pendidikan. Yang pertama ada perencanaan proses pembelajaran. Nah, perencanaan proses pembelajaran ini meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat RPP, kemudian ada SK, selanjutnya ada KT, dan juga ada indikator pencapaian kompetensi dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan untuk melaksanakan suatu proses pembelajarannya. Yang pertama adalah rombongan belajar. Nah, untuk rombongan belajar ini yaitu jumlah maksimal ataupun jumlah minimal dan maksimal seorang siswa yang ada pada tingkatan SD, SMP maupun SMA. Nah, yang selanjutnya adalah beban kerja minimal guru. Nah, untuk guru memiliki beban kerja yaitu untuk merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran yang baik dan benar agar dapat memberikan suatu pembelajaran yang dapat mudah dipahami oleh peserta didiknya. Nah, selanjutnya ada buku teks pelajaran. Nah, buku teks pelajaran ini digunakan oleh sekolah ataupun dipilih oleh sekolah melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah ataupun beserta jajarannya. Nah, buku-buku teks pelajaran ini ditetapkan oleh menteri, kemudian buku pembelajaran peserta didik adalah 1:1 per mata pelajaran. Nah, buku teks pelajaran ini dapat digunakan ataupun kita dapat menggunakan buku-buku ini dari perpustakaan ataupun nantinya akan disiapkan oleh guru dan diberikan kepada peserta didiknya untuk peserta didik agar dapat membaca dan juga memahami apa yang sudah diberikan oleh pendidik itu sendiri di dalam sebuah buku yang telah diberikan. Nah, selanjutnya ada pengelolaan kelas. Nah, untuk pengelolaan kelas ini guru akan mengatur tempat duduk setiap peserta didiknya. Nah, contohnya pada sekolah dasar. Nah, mungkin untuk sekolah dasar ini pasti membutuhkan bimbingan guru agar dapat agar dapat berinteraksi dengan teman-temannya. Tapi lain halnya dengan ketika kita sudah beranjak ataupun sudah menginjak ke bangku SMP dan juga SMA. Nah, ini bisa saja sesuai dengan keinginan kita ingin bertempat duduk di mana. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran ini merupakan implementasi dari RPP yang meliputi poin pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Yang kedua ada kegiatan inti, kemudian yang ketiga ada kegiatan penutup. Nah, selanjutnya ada penilaian hasil dari pembelajaran.
Nah, penilaian ini dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran dari peserta didik itu sendiri untuk mengatur ataupun untuk mengukur tingkat pencapaian yang sudah dipahami pembelajarannya oleh peserta didik. Nah, untuk standar penilaian dalam pengembangan kurikulum ini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, kemudian prosedur, dan juga instrumen penilaian hasil belajar yang telah dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didiknya. Nah, penilaian pendidikan ini adalah suatu proses pengumpulan data ataupun seperti mencari hasil dari belajar seseorang tersebut sampai tingkat mana mereka dapat memahami apa yang telah pendidiknya berikan dalam suatu proses pembelajaran. Nah, untuk tujuannya itu sendiri untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Nah, penilaian hasil belajar ini juga yang dilakukan oleh pemerintah itu bertujuan untuk menilai pencapaian komponen-komponen ataupun kompetensi lulusan secara nasional pada mata pembelajaran tertentu yang mungkin saja peserta didik itu sudah mahir ataupun sudah dapat menguasai salah satu dari mata pelajaran tersebut. Nah, adapun prinsip-prinsip dari standar proses, yaitu yang pertama adalah mencerminkan kemampuannya yang dapat diukur. Selanjutnya ada objektif. Nah, objektif ini berarti penilaiannya didasarkan pada prosedur dan juga kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas. Nah, selanjutnya ada adil. Nah, adil ini berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena penilaian ini sudah seperti dipantau sejak pertama untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang didapat oleh peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya ada bentuk penilaian. Nah, untuk bentuk penilaian ini, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan ataupun tes yang akan dilakukan oleh pendidik kepada peserta didiknya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman yang telah mereka pahami dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didiknya, kemudian memperbaiki proses pembelajarannya dan juga menyusun laporan kemajuan hasil yang telah dilakukan oleh peserta didik dalam ujian yang telah dilakukan oleh pendidiknya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai standar kompetensi lulusan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.